Apa itu perdamaian? Perdamaian dalam arti yang luas adalah penyesuaian dan pengarahan yang baik dari orang seorang terhadap penciptanya pada satu pihak dan kepada pihak yang lain. Hal ini berlaku bagi keseluruhan hubungan konsentris bertitik pusat yang sama antara seorang dengan orang lainnya. Perdamaian juga dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Bagaimana urgensi perdamaian? Toleransi harus dimiliki setiap warga Indonesia. Karena dengan toleransi yang dimiliki setiap individu akan membantu dalam menjaga perdamaian dan kesatuan NKRI yang notabene terdiri dari beragam suku, ras, dan budaya. Penanaman nilai perdamaian akan menjadikan kehidupan lebih damai dan sejahtera. Tidak ada ketakutan menjadi korban kekerasan dan kekejian. Di era milenial, user internet tidak hanya sebagai penikmat saja, melainkan sebagai produsen. Maka perlu dikelola oleh orang-orang terdidik agar tidak menyebar berita-berita yang bersifat hoax, fitnah, adu domba, kebencian, dan lain-lain. Pendidikan literasi dengan penanaman karakter perdamaian dan kebangsaan juga harus dilakukan oleh masyarakat sekitar. Maka dari itu, perlu adanya sinergitas dari berbagai elemen masyarakat dalam mendidik generasi pemimpin bangsa agar memiliki kualitas yang mampu menjaga kesatuan dan persatuan NKRI, khususnya di dunia maya. Bagaimana perdamaian yang saat ini terjadi di Indonesia? Apakah kamu sadar terdapat dua realitas yang ada? Toleransi dan perpecahan. Apakah seperti ini gambaran yang ada di Indonesia mengenai perdamaian? Pada tahun 2019, menurut Global Peace Index, Indonesia berada pada posisi ke-41 negara paling damai di dunia. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan 163 negara dengan lebih dari 20 kriteria. Tetapi, dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN, angka perdamaian di Indonesia seringkali naik turun. Realitas di lapangan menunjukkan beberapa kasus yang masih menghambat tercapainya perdamaian yang diinginkan, antara lain masih banyaknya kasus kekerasan dan tingginya intoleransi. Menurut Setara Institut, terjadi 236 tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang tahun 2015, serta meningkatnya angka kejahatan. Saat ini, perpecahan lebih banyak terjadi di jejaring sosial. Adapun faktor penyebabnya, maraknya penyebaran ideologi selain Pancasila, ketimpangan di bidang demografi, kesenjangan kekayaan alam di antara daerah, dan iklim politik yang kurang sehat. Kontribusi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara dan mahasiswa